Misalnya apa? Noel udah dapat soal? Boleh deh. Boleh. Akar 9x min 1. Akar ya? Ya Bu, akar sama pecahan dulu. Pecahan ya? Pecahan Pecahan dan bukan? akar. Ya, Oke. Berarti akar, sebentar saya cari akar di mana nih? Akar berapa? 9x min 1 9x min 1. Kemudian dikurang dikurang akar x plus 1 akar x plus, plus 1 dibagi per akar 4x min 1 akar 4x plus 1. min 1 Bu. Oh, min 1. Terus Tambah akar x. tambah akar x. Udah? Udah, itu Ya, aja. Oke. Kemudian limit yang didekati, x mendekati berapa? Nah, ini saya Bu. tak hingga. Oke, nah ini perhatikan. X mendekati tak terhingga. Perhatikan grafik kita, gambarnya seperti ini nih. Nah, ini fungsinya ya, tuh. Terus, X mendekati tak terhingga. X mendekati tak terhingga berarti ke kanan terus. Nah, ini limit ke angka berapa sih sebenarnya? Nah, ini 1 tuh, lihat. Tuh, terus. Bukan 1 sih, coba dibesarin. Angka berapa sih sebenarnya yang didekati? Besarin lagi. Nah, tuh perhatikan. Terus tak terhingga. Dia akan mendekati di angka ini nih. Sekitar 0,7 ya yang didekati tuh. Nah, tuh. Limit ke 0, terus tuh. Dia limit ke sini nggak pernah melewati 0,7 ya. Itu ketinggian grafik kita ada di situ. Itu pengertiannya limit. Paham? Jadi untuk fungsi ini nanti kita menghitung fungsi kan nggak mungkin digambar ya. Nah, ini penjelasan secara grafik GeoGebra ya. Jadi pengertiannya limit adalah seperti ini. Jadi untuk X mendekati, untuk limit fungsi ini, X yang didekati adalah tak terhingga berarti kita geser ke kanan terus sampai nggak ada batasnya, kita mau lihat ketinggian grafik kita itu ada di mana sih sebenarnya, angka berapa. Nah, ini ternyata ada di angka sini nih. Nah, ini perbesar terus. Nah, nanti kalau penghitungan eksak ya dengan caranya Bu Sri itu ya, itu berarti kan kita bagi dengan X pangkat tertinggi ya, jadinya akar 9, berarti ini penyelesaiannya adalah akar 9 dikurangi akar 1 dibagi akar 4 ditambah akar 1 itu ya, jadi 3 kurangi 1 itu berapa? Ini jadinya 3 kurangi 1 dibagi 2 plus 1 ya. Nah, ini penyelesaiannya. Jadi 2/3 ya. 2/3 itu adalah 0, berapa? 0,6,66666 terus ya. Nah, ini 0,67 yang didekati. Gitu? Paham maksudnya? Bu, ini berarti kan cuma kalau tak terhingga. Kalau misal x-nya konstan tadi. Nah, ya ada. Nah, ini untuk fungsinya pasti udah beda lagi. Jadi nanti kita lihat ketinggiannya. Misalnya coba cari yang X mendekati angka. X sama dengan apa misalnya? Pecahan ya, x min 3 Pecahan ya. ya, X min 3 per per akar x plus 4 akar X plus 4. min akar 2x plus 1. Gimana? X plus 4 ya? Ya Bu. Kemudian min Min akar 2x plus 1. akar 2x plus 1. Kita lihat grafiknya. Ini saya close dulu sebentar. Kita lihat grafiknya yang mana. Ini geser dulu. Kita kembali ke 0.
Kayak mau beli bensin. Kembali ke 0. Mana 0 kita? Ini dia. Gini aja. Mana grafiknya? Ini panjang banget. Ini dia. Nah, X mendekati berapa tadi yang diminta? Well, X mendekati? 3, Bu. 3. 3. Iya. Oke. X mendekati 3, berarti ini saya zoom dulu. Nah, ini perhatikan. Kalau X-nya mendekati 3, X mendekati 3 nih, 3 didekati dari kiri. Kok merah ya? Sebentar, warnanya jangan merah. X mendekati 3 dari kiri, maka grafik kita perhatikan. Grafik kita itu dari sini menuju ke sini nih. Nah, kemudian kalau 3 didekati dari kanan, berarti yang ini ya. Nah, ini 3 didekati dari kanan, ini limit kanan namanya. Grafik kita yang ini nih. Kita startnya dari sini ya. Nah, ini ke sini nih. Nah, kita lihat nih. Nilainya berapa sih? Kita lihat. Oh, dia ketinggiannya di sini nih. Nah, oh berarti yang ini nih nilainya. Nah, nilai di sini Y-nya itu berapa? Itu pekerjaan kita. Mencari ketinggian grafik kita saat X-nya 3 itu di berapa. Tapi dengan catatan limit kiri dan kanannya itu menuju ke Y yang sama, angka yang sama. Paham? Jadi limit itu mencari ketinggian Y-nya. Ketinggian grafik kita tanpa menggambar grafik ya. Kan gambar grafiknya nih susah nih kalau kita harus menggambar grafik. Ingat saat kalian kelas 10 menggambar parabola aja susahnya setengah mati ya. Mencari titik balik, mencari perpotongan sumbu X, tipot SBY, tipot SBX. Nah, itu. Jadi limit itu tujuannya adalah mencari ketinggian grafik kita di mana, gitu ya. Jadi kalau misalnya kalau fungsinya akar-akaran kan kita susah menggambar. Kalau kita harus memakai gambar dulu, kita bakal lama. Nggak dapat-dapat gitu kan. Gambar aja belum tentu jadi gambarnya. Apalagi mencari ketinggiannya gitu. Itu pengertiannya limit ya. Nah, fungsinya buat apa sih? Ya nanti saya tanyakan ke Bu Sri ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke turunan. Nah, kalau turunan itu kan berarti antara 2X ya. Misalnya gini, nanti bahasan kita di turunan itu adalah kita akan mencari, nah misalnya untuk X sama dengan yang sudah ditentukan ini, misalnya ini adalah fungsi jarak. Nah, kecepatan sesaat saat X sama dengan 3 itu berapa? Nah, ini yang ditanyakan nanti. Nah, nanti kaitannya adalah dengan persamaan garis singgung nih. Garis singgung kurva nih saat di X sama dengan 3 itu berapa nih? Apa nih persamaannya? Gradiennya berapa? Nah, kalau kurvanya gini, di titik X sama dengan 0 kan berarti nah gradiennya miringnya ke kanan. Ini berarti gradiennya plus. Nah, nanti berkaitan dengan turunan nanti. Gitu. Jadi kita turunkan aja kurvanya, kemudian saat X sama dengan berapa, nanti kita tahu kemiringan garis singgung kurva saat X-nya 0 itu berapa. Gitu. Nanti di Jadi ini juga memakai limit di turunan. Tetapi ada rumus yang lebih mudah gitu ya daripada memakai limit. Jadi nanti ada soal-soal limit yang ternyata kok lebih mudah diselesaikan dengan rumus turunan. Ada beberapa soal yang nanti tanyakan sama Bu Sri. Bu Sri juga bisa nanti. Nah, sekarang kita pindah ke modul kita turunan. Kemarin kalian mengerjakan latihan 2 ya. Saya minta kalian melanjutkan mengerjakan latihan 2. Nomor 1 kemarin ya selesai di K ya, LMNO ya. LMNO, apakah ada yang mau bertanya? Ada yang kesulitan? Mana yang mau ditanyakan? Atau kita ingat lagi nih,
Yang L itu jawabannya apa sih? F aksennya apa? Yang L. Turunannya. Memakai rumus ya. Rumus yang keberapa nih yang dipakai? Hasilnya apa? Nah. Apa jawabannya L? James. Ngerjain, Bu. James? Kamu belum ngerjain. Siapa yang udah ngerjain nih? Jawabannya apa? Nevan? Udah? Nevan udah belum? Ya, aku nggak yakin sih, Bu. Nggak yakin apa? Nggak apa-apa. Nanti kalau keliru dibetulkan supaya kamu jadi paham. Oh, ternyata salahnya di situ. Gitu. Apa, Nevan? Pertama cari aksennya dulu kan. Terus hasil jadinya aja, Nevan. Jadinya, hasil jadinya Jadi terakhir hasil 8, akhir. X kuadrat plus 3 pangkat sepertiga. Iya. 8/3 X. Ya, betul. 8/3 X. Betul. Jangan ragu, kamu udah betul tuh. X kuadrat plus 3 pangkat sepertiga. Nah, pangkat sepertiga itu kalian jadikan akar pangkat 3 juga boleh. Nah, gini ya. Nah, gitu. Udah betul itu, Nevan. Oke, berarti yang M juga sama ya. Caranya ya. Ini berarti pangkat setengah tuh. Kalau pangkat setengah berarti F aksennya apa nih? F aksennya jadinya sama dengan... Bu, maaf mau nanya. Ya, apa? Apa? Berarti yang X kuadrat tambah 3-nya itu nggak perlu diturunin ya? Ini diturunkan, jadinya 2X dikali 4/3. Ini jadinya 8/3X. Oh, oke, Bu. Udah jadi, ini udah dikali ya. Oke, kalau yang M berarti 2X min 5 ya. Per apa? Per 2 akar Saya ya. dapatnya, iya. Bener kan? Bener kan nih? Min 5X ya. Betul? Karena ini kan pangkat setengah ya. Oke, ini pangkat setengah. Setengahnya turun dulu ke depan nih, 1/2. Kemudian X kuadrat min 5X pangkatnya jadi min setengah. Maka dia menjadi seperakar. Kemudian dikali sama turunan yang X kuadrat min 5X ya. Jadinya 2X min 5 nih. Saya taruh di atas. Gitu. Nah sekarang yang N. Yang N pakai rumus apa nih? Saya copy aja ya sebentar. Kita ke tempat yang lebih lebar. IPA 4. Sudah lengkap ya nih ya? Sudah join semua ya? IPA 4 nihil. Sebentar, saya bikin ini tempatnya dulu. Oke, saya copy soalnya, kita pindah ke Word yang baru yang lebih lebar. Copy. Oke, latihan 2. Nih. Siapa mau coba mengerjakan yang ini di sini? Silakan. Siapa yang belum pernah nyoba? Johan? Johan. Ya, Bu. Kamu udah pernah nyoba belum? Coba lagi ya.
Nggak ngerti Bu yang ini Bu. Aduh, yaudah saya ini. Kamu buka modulnya di rumus yang perkalian U kali V. Kumpulan rumus deh, kumpulan rumus turunan ya. Ada U per V, ada U kali V, gitu. Udah. Nah, sekarang kamu ambil yang depan itu jadi U. Coba kamu sambil bikin annotate di sini, Johan. Di mananya Bu? Annotate, bikin annotate. Ya, U sama dengan, kamu tulis U sama dengan. U sama dengan. Yang mana U-nya? U-nya yang mana? Sabar Bu, masih belum ketemu Bu rumusnya Bu. Halaman berapa, James? Bukunya. Halaman 72. Tuh, halaman 72, Johan. Tuh, oke. Udah, dapat? Ada Bu. Nah, yuk. U yang mana, Johan? U-nya berarti 2x min 5. Ya, tulis dulu. 2x min 5. Ya, terus U aksen. Kamu turunkan di sini U aksen. Sama dengan apa? Berarti pakai rumus turunan itu Bu. Turunan. 2x diturunin berapa? 2x tuh jadinya ANX itu ya Bu. Dua. Ya. 2. 2 doang. Iya. Ya, turunan konstanta 0 ya, James. Johan. Iya Bu. Kenapa turunan konstanta 0, Johan? Karena dikali 0 itu. Ya, karena X pangkat 0. Oke. Kemudian V-nya, Johan. V sama dengan? Kamu nyatakan dalam bentuk pangkat, pecahan. Berarti? X kuadrat. Ya. Pangkat setengah dikurung. Ya. Nah, terus kamu bikin V aksen. Bikin V aksen. Sama dengan. Nah, ini kamu lihat rumus komposisi, turunan komposisi. Kamu cari contoh aja biar gampang. Kamu lihat contoh soalnya ada di contoh berapa, James? Contoh yang pakai aturan contoh 4. Contoh 4. Contoh 4 di bawahnya tuh. Halaman berapa? 76. Ya. Contoh 4 yang Yang C sama D itu ya. Cuman di situ N-nya bukan bulat tapi N-nya adalah setengah ya, Johan? Iya Bu. Ya. Yuk, jadi V aksen sama dengan 3. setengahnya turun dulu, Johan. Pangkat ini 1/2 dikali. Yang ini Dikali tetap 2 itu Bu. yang ini tetap pangkatnya berkurang 1. Oh, min 1. Jadi yang ini di dalam kurung tetap sama. Ya, pangkatnya jadi berapa? Min setengah. Betul. Baru dikali turunan yang di dalam kurung ini, James. Dikali. Di sini dikali. Oh, James. dikali. Dikali jangan pakai silang nanti kayak X. Oh ya. Bingung kamu nanti. Pakai titik aja. Turunan dari X kuadrat apa, James? Sabar Bu. Johan, Bu Johan. Salah. Apa tadi Bu? Turunan X kuadrat. Apa, James? Kok James terus? 2x Bu. Johan. 2x ya. 2x. Turunan dari min 5x apa? 5. Min 5. Ya.
nggak usah sama dengan, nanti aja. Atau kamu mau udah, kamu langsung masuk ke F aksen X sama dengan. Nah, kamu masukkan rumusnya. Rumus perkalian. Apa? Rumus perkalian Mm-mm. yang U aksen kali F tambah U kali F aksen itu, Bu. V kok F kamu? Oh ya salah, P. Aduh. V itu bukan F. Oh iya tahu. Tulis dulu rumusnya. U aksen V plus ya, terus kamu masukin. Dah, sama dengan U aksennya berapa tadi? Ya, kali dikurung, di akar aja nih, bentuk akar aja. Oh bentuk akar aja. Ah. Berarti setengah akar itu. Kok setengah akar? Kan V, V-nya yang ini. Oh V doang ya. Nah, V yang ini. Akar. Plus. U-nya kamu tulis dulu nih. 2X min 5. Dikurung. Dikali sama yang ini semuanya nih. Setengah kali ini serius, ini pangkat berapa nih? 4 Pangkat apa? 2, Bu. Kayak 4. Ya. Nah, X kurang pangkat min setengah toh Johan ya kali terus sama dengan yang depan ini tetap sama Johan nih, 2 akar X kuadrat min 5X tetap sama. Plus, nah ini perhatikan Johan nih, ada 2X min 5 sama ada 2X min 5 nih. Berarti kamu bisa tulis menjadi 2X min 5 kuadrat. Kemudian per, gitu ya. 2X min 5 kuadrat per 2 akar X kuadrat min 5X. Akar, Johan. Baik. Nah, udah selesai. Dah, selesai. Johan, bisa? Oh gitu. Bisa, Bu. Oke. Jadi seperti ini, sampai ini aja udah boleh ya. Tapi kalau nanti ini muncul di soal pilihan ganda, Bu, ternyata kok dia gabung jadi satu, tidak ada 2 suku. Berarti ini disamakan penyebut ya. Disamakan penyebut. Tapi kemudian kalau Bu ada 2 suku, tapi kok akarnya nggak ada di bawah, berarti yang suku kedua ini dirasionalkan. Paham ya? Tapi kalau ini jenis uraian, kalian sampai selesai sampai ini sudah boleh. Apakah ada yang belum jelas? Silakan boleh tanya sebelum kita lanjutkan ke soal yang lain. Saya cropping dulu tulisannya Johan. Silakan, apakah ada yang mau bertanya? Jadi cara komposisi ada ini ya, Bu, bertahap gitu. Oh, Bu, tergantung ada bentuk pakai- soalnya. Tergantung bentuk soal, James. Kalau ada yang dia pakai, nih, rumus pertama. kalau ini kan karena dicampur ya. Perkalian sama aturan rantai dicampur nih. Tapi kalau yang nomor berapa tadi? Nomor yang mana tadi? Nah, kalau yang nomor ini tadi, nomor L, nomor M itu aturan rantainya cuma sekali, dia sendiri gitu kan. Kalau yang nomor K itu kan aturan rantai dicampur sama U per V kan. Nah, kalau yang N sama O itu aturan rantainya dicampur sama U kali V karena dia ada U-nya di depan. Itu James? Oke? Oke, Bu. Oke. Sekarang kita lanjut yang nomor 2 ya. Nomor 2 waktu itu yang saya minta kalian kerjakan adalah yang nomor genap ya. Oke, yang nomor B nih,
2B. Copy, kita pindah ke sini. 2B. Ya. Ini jawabannya berapa? A-nya berapa? Saya mau tanya sama Kevin. Mana Kevin? Vin. A-nya kamu dapat berapa, Vin? Belum, Bu. Belum. Ini caranya kira-kira gimana, Vin? Kalau kamu tiba-tiba dapat soal kayak gini nih, harus mengerjakan soal kayak gini nih. Berdasarkan rumus turunan yang udah kamu pahami. Kira-kira nilai A-nya berapa? Coba kamu lihat, perhatikan soalnya. Kamu harus ngapain dulu sih? Fungsi mana yang harus kita kerjakan? Yang mana, Vin? Ini artinya apa, Vin? DY per DX itu artinya apa sih? Apa, Vin? DY per DX itu. Apa? Itu aksen. Ini lambang apa? Lambang aksen ya? Ya, berarti fungsi yang ini kita aksenin ya, Vin ya. Coba, berarti kita dapat ini aksennya, saya tulis dulu nih. Jadi, Y aksen itu sama dengan yang ini ya. Saya copy dulu nih. Nah, berarti dari sini kita cari Y aksennya dulu nih. Dari fungsi yang diketahui di soal ya. Nah, ini. Y aksennya apa, Vin? Dari sini ya. Diturunin. Hasil turunannya apa, Vin? Rumusnya sambil dibuka, Vin. Modulnya. Di rumus turunan. Halaman 72 tadi ya, James ya? James lagi. Udah ketemu James? James lagi kan. Emang deh James. Kevin, udah ketemu halamannya 72? Nah, rumus turunan yang mula-mula nih. Kalau kita ada AX pangkat 3, maka turunannya apa? Hasilnya. Bentar. Tiga AX kuadrat tambah 2B. Ya, 3AX kuadrat. Jangan ragu kamu. Nggak bakal ditendang sama Bu Helen kok. Terus, yang BX kuadrat diturunin jadinya apa? Plus, yang ini turunannya apa? 2BX. 2BX. Jangan ragu, Vin. Turunan dari 2 berapa, Vin? Turunan 2 berapa? Ayo, Vin. Berapa, Vin? Berapa, Vin? Turunan dari 2 plus 2 ini turunannya berapa sih? Jangan ragu, Vin. Jawab aja. Berapa? 0, Vin. Kevin, 0. Kenapa 0? Loh kan namanya turunan kan ini derajatnya turun 1, Novin. Lihat, 3 itu jadi 2 tuh. 2 jadi 1. Nah, ini kan kalau nggak ada X artinya X pangkat 0. Oke? X pangkat 0 diturunin ya udah habis nggak ada. Karena 0 diturunin jadi 2 dikali 0 ya.
2 dikali 0 ya 0 aja, nggak usah ditulis. Nah, sekarang kita masukkan ke sini nih. Kita udah punya dy per dx kita adalah yang ini nih. Ya udah, berarti kita punya di sini ini nilainya, copy. Ini nilainya itu sama dengan yang ini, Vin. Nah, dari sini artinya apa? Berarti 3A itu nilainya harus sama dengan berapa, Vin? Nilainya harus sama dengan berapa? 12. 12. Ya udah, dari sini kita dapat nilai A-nya berapa? 4. 4. Terus nilai 2B nilainya harus sama dengan berapa? 1. 2B kok? 2B, Vin. Berapa? 3A itu nilainya harus sama dengan 12 ya. Nih. Ini sama dengan yang ini nih. Oke. Nah, sekarang yang 2B berapa nih? Berapa nih kira-kira nih? Yang mana nih, Vin? Yang itu Bu, yang ditambahin X. Iya, berarti berapa nih? Angka berapa di sini? 1. 1. Nah, kamu cuman nggak yakin aja nih. Harus pede jadi orang tuh. Salah juga pede aja. Yang penting namanya belajar. Nah, jadinya B-nya berapa, Kevin? Benar-benar. Nah, Bu. Nah, nih. Oke. Ya udah, nilai A plus B 4,5. Udah jadi. Bisa ya, Vin? Jangan bingung. Nanti kalau ulangan ketemu soal kayak gini, jangan puyeng lagi ya. Oke? Iya, Bu. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nggak ada pertanyaan ya yang soal ini ya? Bisa ya? Pokoknya dy per dx itu jangan pusing. Ini adalah lambang turunan. Ya udah, fungsinya kamu turunin aja y aksen. Kemudian variabel yang punya derajat sama itu kita sama dengankan koefisiennya. Pasti nanti ketemu nilai A dan B. Oke, saya lanjutkan ke soal berikutnya. Nomor D. Ya. Nomor D ketemunya berapa? Jawabannya berapa nih? Nomor berapa tadi? D ya? Itu D doang buat. Heh? Ya. Nah, kan udah mulai bingung lagi. Jangan bingung. Ini apa? Kalian kesini loh. Nih. Lambang turunan. Mana ya? Nih, yang saya warna ini. dy per dx, df per dx, y aksen, f aksen, atau limit ini lambang turunan semuanya nih. Ini lambang turunan semuanya. Plus ini juga turunan ya. Jadi kalau ditanya seperti ini, oh ini suruh cari turunan nih. Oke. Jangan puyeng karena gara-gara ada limit nih. Ini lambang turunan. Oke. Jadi paham ya? dy per dx. Bu, yang tadi itu bukan Y, Bu. Lah, kan fungsinya udah diganti. Rumusnya ada. Y kan fungsi kan? Y itu sama dengan apa fungsinya? Begitu. Oke, jangan pusing. Yuk, kita kembali lagi ke sini. Nih, kalian tuh di matematika itu baca pola ya. Jadi kalian jangan tergocek sama pola-pola yang ada. Nih, berarti ini apa nih? Fx-nya siapa? Ya ini nih, ini fx atau y gitu ya. Nah, ini adalah fungsi y-nya atau fx-nya. Ini y atau fx. Nah, begitu. Maka ini kalau ada d per dx ini apa? dy per dx kan artinya dia. Artinya apa? Oh, yang diminta adalah turunannya apa? Turunannya apa? Nah, begitu. Berarti Y aksen yang diminta. Oke. Jawabannya berapa nih? Siapa yang udah dapat?
1 ya, Bu? Iya. 1, betul. Caranya gimana? Itu X kuadrat min 4X plus 4 diturunin. Habis itu dicoret sama X min 2-nya. Bukan diturunin, difaktorin. Difaktorin, Bu. Oke. Oke, berarti seperti ini ya. Nih, saya copy aja ke sini. Sama dengan ini difaktorkan. Jadinya apa, Jeremy? Itu jadinya X min 2 sama X min 2. 2 sama X min 2. Oke, X min 2 dicoret ya. Ya Iya. udah, berarti kita tinggal di sini adalah, ya udah di sini aja. X min 2 ya. Ya udah, ini artinya apa? Fungsinya adalah X min 2 nih. Disuruh turunin, ya udah 1 gitu. Jangan bingung ya. Gitu caranya. Atau kalian memakai U per V juga boleh. Kalau udah terlanjur pakai U per V, hasilnya juga akan sama 1 ya. Gitu. Apakah ada pertanyaan nomor D? Enggak ya? Gampang nih. Biasanya kalian kalau ada soal itu clue pertama ya. Saya pertama itu harus jalan kemana? Ini apa sih? Gitu. Maka kalian harus jeli baca pola-polanya. Pokoknya pengertian awalnya di turunan itu apa, semua dipahami, lambang simbol-simbolnya, supaya nanti saat mengerjakan soal udah langsung kerjain aja. Nah, sekarang nomor F. Oke. Nomor F, jawabannya berapa nih? Gampang banget nih. Kalau kalian nggak ketipu sama bentuk, mesti, salah, ini F ya. Nggak ketipu sama bentuknya, pasti gampang soal ini. Yuk, jawabannya berapa? Siapa mau coba sini? Tentukan hasil dari, nah ini nih lambang apa sih sebenarnya? Lambang apa tadi? D juga. D juga, turunan juga, aksen juga gitu kan? Nah, berarti kalian harus menemukan fungsinya dulu nih. Fx-nya yang mana, James? Mana Fx-nya? Dan saya kopikan dulu rumusnya biar ini loh, rumusnya ini loh. Bentar. Mana tadi? Biar nggak bolak-balik ke atas ke bawah. Saya nggak ada modulnya soalnya. Kalian enak punya modul, saya nggak punya. Nih, jadi di sini ini itu adalah sama dengan di sini aja. Ini itu sama dengan Y aksen atau sama dengan F aksen X. Nah, asal kalian bisa menemukan fungsi fx-nya. Nah, ya udah kalian lihat tinggal lihat di soal tuh. Fx-nya yang mana? Fx-nya itu yang mana, Min James? 1/3 min 1/x pangkat 3. Salah. Ayo. 1/x pangkat 3. Ya. Jadi minnya jangan diambil ya. Kan ini Iya, rumusnya fx plus h dikurangi fx dibagi h. Fx-nya Ya. siapa? Ya udah yang belakang sendiri nih. Ya udah tinggal diturunin. Nah. Jadi f aksen x-nya berapa, James? Aksen x. Berapa, James? Min? 1 per 1 per 1 per apa? 3x kuadrat. Oh, ini salah. Ini harusnya 3 nih. Ya kan? Kenapa x kuadrat sih, James? Oh, caranya beda ya, Bu?
Hah? Sama caranya. Ayo. Yuk dicari. Kenapa dapatnya min 3 per X pangkat 4? Ayo. Bener nggak saya? Jangan-jangan saya Benar, yang Bu. salah nih. Oh, iya. Udah ketemu? Karena kalau bentuknya bukan pecahan kan X pangkat min 3. Betul. X pangkat min 3 diturunin jadi min 3. X pangkat min 4 ya. Min 3 min 1. Silakan, apakah ada yang mau bertanya yang F? Bu, saya mau tanya, Bu. Boleh. Ini H-nya ini harus saklek H atau boleh lebih, Bu? Selalu boleh B, boleh kalau gini. Kalau saya menuliskan ini gini. Ini saya tuliskan menjadi limit di sini C, kemudian di sini C, di sini C. Boleh, sama. Oh, bukan, Bu. Ya. Maksud saya misal di bawah tuh H, tapi X plus 2H gitu boleh nggak? Boleh, tapi kita nggak bisa langsung ambil fx-nya. Kita harus mengurai dulu. Karena beda ya. Urai lagi, Bu. Karena beda ya. Oh, oke. Gitu. Jadi ini rumusnya harus selalu seperti ini. Jadi di dalam fungsi ini harus X plus H, maka di sini H mendekati 0 dibagi H. Gitu. Jadi kalau H-nya beda, maka nggak bisa. Oke? Oke, deh, Bu. Oke. Gagal deh ya, Noel ya. Gagal deh. Oke, ini jelas ya F ya. Kita cari soal yang lain. Nomor yang H bisa ya? Yang H kan pakai aturan rantai, oke? Nggak saya bahas deh, karena gampang. Yang nomor J, hasilnya aja deh. Hasilnya apa nih? Bu, bisa lihat yang F tadi. Oke. Nih. Oke, makasih Bu. Oke. Nah, sekarang yang H jawabannya apa nih? dy per dx-nya sama dengan apa? Oke, itu. Min berapa nih? Min 6 ya? Min 6x. Bener nggak? Budi, suaramu mana? Min 6x? Apa Budi? Budinya keluar dulu, Bu. Hah? Budinya ke toilet dulu. Oh, Budinya lagi ke toilet. Ini 6 min x kuadrat pangkat 2 ya. Udah gini aja juga udah boleh, nggak usah dijabarin lagi. Toh nggak ngubah apapun ya. Nah, kalau yang J nih jawabannya berapa nih? Yang J. Ini sama ya, kalian pakai rumus yang aturan rantai juga boleh. Atau mau dikuadratin dulu juga boleh nih. Saya kuadratin aja deh, Bu. Biar nggak usah repot. Nah, misalnya ini jadi 4x kuadrat ya. 4x kuadrat plus 2 kemudian plus 1 per 4x kuadrat ya. 4x kuadrat nih. Setelah dikuadratin baru kalian turunin nih. Turunkan dulu, habis itu x-nya diganti 1 ya. Jawabannya berapa nih, Noel? Kamu dapat berapa? 7,5 Itu benar. 7,5. 7,5 ya? Iya. Oke. Ya. Jadi mau pakai aturan rantai menurunkannya boleh, mau dikuadratkan dulu nggak apa-apa karena pangkat 2 kan lebih gampang. Ini tinggal 8x ya. Kemudian x-nya diganti 1 jadi 8 kali 1. Turunan 2 0. Kemudian turunan dari 1 per 4x kuadrat itu adalah berapa? Min setengah. Min setengah kali 1/3 ya. Ya min setengah berarti 8 dikurangi setengah 7,5. Oke, saya lanjutkan. Nomor berikutnya. Yang mana nih? Nomor L juga sama ya caranya ya. Jawabannya berapa nih yang L? 8/3 dikali 6x. 8/3 kali 6 berarti 8 kali 16 ya. 16 kali 2 32 dikali
1/2 ya, 16 nih. 16 jawabannya. Nah, betul? Sama? Oke. Yang belum dapat nanti dicoba. Ini pakai aturan rantai ya. Ini jadi A nih. 4 adalah nilai A ya. Kemudian N-nya adalah 2/3. Tuh, nanti diturunin. Setelah diturunkan, X-nya diganti 2. Nah, ini nomor N yang paling susah nih. Nah, ini tadi Noel yang nanya ya. Kalau di sini hanya beda, nggak bisa ya. Harus, kalau di sini H mendekati 0 ya harus per H. Kemudian di sini X ditambah H. Ini dikurangi lagi. Jadi beda ya. Ini harus dijabarkan. Dijabarkan, saya copy. Angkanya besar nih. Panjang sekali nih. Jadi nanti harus semangat ya. Jabarinnya. Tenang aja, ini cuma di latihan aja. Melatih ke semangat kalian. Nah, kalau soalnya seperti ini, caranya adalah kita harus masukkan dengan terpaksa harus menjabarkan limit nih. Berarti ini si fungsi ini itu berubah jadi ini ya. Copy, masukkan ke sini nih. Tetapi X-nya berubah jadi ini nih. Copy, masuk ke sini. Ini juga. Ini juga. Nah, kemudian yang F ini juga berubah nih. Ini berubah jadi ini. Copy, menggantikan mana tadi ya? Oh, di sini. Nah. Kemudian kita jabarkan nih sama dengan copy aja. Berarti ini dipangkatkan 3 dulu nih. Cara memangkatkan 3 gimana? Kalian pakai segitiga Pascal itu boleh pakai yang ini ya. Tapi ini kita jadikan satu nih. Nih, ini kita kelompokkan jadi satu. Nanti di sini 1, 1, 1, 1, 2, 1. Ini kalau N-nya 2. Kalau pangkat kok N malah nulis N. Ini 1. Nah, kalau di sini pangkatnya 3, berarti kita pakai yang 1, 3, 3, 1 ya. Koefisiennya. Nah, tetapi nanti ini kita anggap sebagai A, ini kita anggap sebagai B. A-nya itu pangkatnya dari 3, nyusut 1, 1, 1 sampai habis. Kemudian B-nya itu dari pangkat 0 sampai pangkat yang tertinggi. Well, untuk ngomong apa ya? Soalnya ini kalian baru dapat nanti kelas 12, penjabaran binom ya namanya ya. Saya copy mana nih? Oh, ini udah di copy ya. Ini kita kuadratkan. Jadinya di sini ini tetap 2. Di sini berarti saya bikin ini. Dia dari berpangkat 3 ya. Ini dari pangkat 3. Pangkat 3. Saya buat polanya, nanti kalian lanjutin sendiri ya, dijabarin hasilnya berapa. Nah, pertemuan berikutnya lagi saya tanyakan. Kemudian di sini ditambah 3 kali, yang ini pangkatnya nyusut 1 nih. Yang B kan 0 ya, 0 nggak usah ditulis nih. Ini pangkatnya 2 nih, nyusut 1. Kemudian si C-nya itu yang mana? Ini, min 12H itu kita pangkatkan 1 dikali mana sih tempatnya di sini ya. Dikali min 12H. Nah, begini, pangkatnya 1. Yang tadinya min 12H di sini pangkatnya 0, kemudian pangkat 1, kemudian nanti di berikutnya sebentar. Kok ini ada pangkat 3 ya? Saya buang dulu ya. Copy.
Kemudian ditambah 3 lagi tadi ya. Di segitiga Pascal kan tadi 1, 3, 3, 1 gitu ya. Kemudian ini jadi berpangkat 1. Yang tadinya pangkat 2. Sekarang pangkat 1. Kemudian dikali yang ini sekarang pangkat 2 nih. Copy. Di sini jadi pangkat 2. Ya, kemudian terakhir sendiri itu yang ini ditambah 1 ya. 1 nggak usah ditulis, yang ini sekarang pangkat 3. Copy. Pangkat 3. Nah, kemudian yang ini kita kali ke, kuadratin dulu ya. Kuadratkan dulu, berarti ini menjadi, saya buang dulu nih. Terus sampai keluar jalur nih. Nah, ini kita, mana tadi? Ini ya, kuadratin. 9, nah kalau yang ini mah gini. 3x plus 2 min 12h dikali, kali pelangi aja ya, kalau pangkat 2 mah. 3x plus 2. Nah, ini buat satu soal aja bisa berjam-jam nih. 12h. Nah, kita kali pelangi. Berarti di sini menjadi 9x kuadrat ya. 9x kuadrat, di mana x kuadrat? 9x kuadrat, kemudian 3x tambah 2, dikali 2 itu 6, ini juga 6, berarti plus 12x. Kemudian ini min 36, min 36, min berapa nih? 36. 72. Hilang deh. 72x hx. Nah, kemudian lagi yang h ya. Ini 12 sama 12. Berarti min 24 ya. H. Oke, kemudian yang ini plus 4, kemudian min plus 144h kuadrat ya. Sampai lepas dari jalur nih. H kuadrat. Tutup kurung. Belum dikali 2 ya. Nah, kemudian yang ini kita kali masuk nih. Ini dikali aja nih. Jadinya 18x. Ya, hilang deh. 18x plus 12. Kemudian min 12 kali 6 berapa? 6. 72 ya? 72. Min ya? 72 apa tadi? H. Oke. Kemudian plus 5. Ya. Nah, kemudian ini dikeluarkan nih. Dikali ya. Berarti ini min 2x. Copy aja nih. Copy, tandanya dibalik. Copy. Yes, ini tandanya dibalik. Ini jadi plus, ini jadi min, ini jadi min. Oke. Aduh. Keluar jalur beneran nih. Panjang Bu, banget. kayaknya yang kuadrat tuh min 48h ya. Yang mana? Ini Ini. bukan min 48. Yang mana? Min 48 ya yang ini. Ya nih, 48 ya. 48H. Ini
24. Oh iya, 24 tambah 24. Oke. Ya udah, ini tinggal dikali masuk ya, jabarkan, kemudian dibagi dicoret yang sama, kemudian difaktorkan H di pembilang, kemudian dicoret, setelah dicoret H-nya, kalian masukkan H-nya jadi 0 gitu ya. Ini nanti dilanjutkan. Silahkan di foto, nanti dilanjutin. Ini benar-benar keluar dari jalur nih. Udah, silakan difoto. Nanti dilanjutkan lagi, hasilnya sama dengan berapa sih sebenarnya. Oke. Oke. Ini saya tutup, nanti kalian lanjutkan lagi. Sekarang saya akan melanjutkan ke terapan turunannya ya, supaya tambah hari ini. Terapan turunan itu ada banyak. Banyak ya, menentukan gradien, persamaan garis singgung, menentukan fungsi naik turun, kemudian menentukan stasioner, kapan, nah tanpa menggambar grafik lagi di sini juga. Tanpa menggambar grafik kita tahu, oh ternyata di X kurang dari -1 itu grafiknya akan turun, kemudian di antara berapa dia akan naik gitu ya. Jadi kita tahu. Stasioner apa, Bu? Stasioner. Stasiun itu apa, James? Stasiun itu pengertiannya apa? Berdiri di, maksudnya diam gitu. Stasiun itu tempat apa sih? Stasiun itu tempat apa sih? Tempat berhenti. Berhentinya kereta gitu kan? Iya. Nah, ini berarti gini. Kalau kita tadi berjalan naik, kemudian kita mau turun, nah ini akan ada saat berhenti di sini, sejenak, untuk berbalik arah gitu ya. Nah, ini namanya stasioner. Oke, paham James? Ya. Nah, jadi saat perubahan kurva naik dan kurva turun, pokoknya perubahan kurva, atau perubahan kurva lengkung ke ini kemudian berubah menjadi lengkung. Nah, ini nanti tapi bukan seperti ini ya. Jadi kayak kurvanya, nah ini juga stasioner nih, belokan gitu ya namanya. Ada titik balik, ada titik belok nanti gitu. Jadi kayak misalnya pangkat 3, grafik pangkat 3 itu tidak pernah ada maksimum minimum. Kenapa? Karena dia seperti grafik tan seperti ini ya. Nah, di sini berarti ada saat belok. Pergantian antara kurva terbuka ke atas menjadi kurva terbuka ke bawah. Nah, ini stasioner juga nih namanya gitu. Jadi stasioner itu ciri termudahnya adalah saat turunannya 0. Karena dia tidak ada gradien ya berarti ya. Karena ini kalau saat perjalanan naik itu gradiennya adalah plus, saat perjalanan turun itu gradiennya min. Berarti stasioner itu saat gradiennya 0. Gitu catatannya. Ada ringkasannya juga di sini ya. Pengertiannya seperti itu. Nah, kemudian ada Jadi itu turunan dari fungsi pertama, Bu, yang mencari gradien. betul, gradien. Nah, sekarang Jadi kita akan membahas kalau mencari titik stasioner M-nya 0. Itu tujuannya. M-nya. Betul. Nah, sekarang kita akan membahas yang ini dulu. Menentukan persamaan garis singgung dulu. Nah, supaya lebih ingat ini terapan menentukan persamaan garis singgung kurva. Oke, catatannya ini. Ini sebenarnya hampir mirip dengan yang garis singgung lingkaran kemarin, hanya kalau ini sekarang kita mencari gradien itu dengan menurunkan fungsinya. Jadi fungsi parabolanya itu kita turunkan, kita dapat persamaan gradien. Kemudian kalau di turunannya itu X-nya kita ganti dengan titik singgungnya, pasti kita dapat kemiringan garis singgung yang mau kita cari. Kemudian persamaan garis singgung yang kita pakai, kita nggak pakai R, karena bukan lingkaran ya. Maka kita gunakan rumus saat SMP Y min Y1 sama dengan MX min X1 atau yang Y sama dengan MX plus C. Ini ya apa? Singgung maksudnya potong. Memotong kurva, ya, tapi hanya di satu titik ya, karena hanya menyinggung. Oke? Oke. Nah, ini contoh soal.
Tentukan persamaan garis singgung kurva. Misalnya kurvanya adalah fx sama dengan 4x pangkat 3. Jadi kurvanya itu jangan harap kalian dapat yang pangkat 2 ya. Belum tentu, bisa jadi pangkat 5, pangkat. Nah, tapi kita nggak usah menggambar grafiknya, nggak usah tahu bayangannya. Yang penting kita melakukan ini. Kita turunkan aja supaya kita ketemu gradiennya gitu ya. Min 5x misalnya, kemudian plus 7. Di titik dengan absis. Absisnya misalnya 1. Nah, kalau misalnya kalian jawab, misalnya kalian ketemu soal seperti ini, berarti kita harus tahu dulu absis itu apa. Artinya absis itu apa? Cek X bukan, Bu? X-nya, ya. Nilai X. Nah, berarti kita dapat X1 nih. X1 titik singgungnya ya. Kita harus dapat titik singgungnya. Itu adalah 1. Nah, berarti kita tinggal cari nilai Y ya. Nilai Y1 dengan cara, gimana cara mencari Y1? Caranya gimana? Caranya yang terpenting. Gimana kira-kira? Ya pasti substitusi ke kurva ya. Substitusi X1 ke kurva. Oh, ini belum diturunin ya, Bu? Belum, kita baru mencari titik singgungnya. Ini pastikan X1, Y1 kita dapat dulu. Oke? Oh. Oke, berarti kita masuk ke sana nih. Nah, berarti di sini kita dapat nilai Y1 itu sama dengan Y1 itu sama dengan F1 gitu. Nah, ini X-nya diganti 1. Kemudian ini X-nya juga diganti 1. Sama dengan berapa tuh? 4, 1, 6. Nah, berarti Y1-nya 6, berarti kita dapat titik singgung di 1,6. Oke, kita dapat titik singgung, berarti baru kemudian menentukan M, gradien. Nah, ini kurva ini kita turunkan. Ini kita turunkan menjadi Y aksen ya, atau F aksen X. Sama dengan, jadi 12X kuadrat ya. Gak ada X kuadrat, saya copy dari sini aja. 12X kuadrat min 5. Nah, ini turunannya. Nah, ini merupakan persamaan gradien garis singgung. Nah, kenapa persamaan? Karena masih ada X-nya. Nah, sekarang gradien. Garis singgung itu adalah M ini. Kita copy nih. Nah, berarti ini X1 ya, kita masukkan ke sini nih. Nilai X1 yang kita masukkan ke sini. Nah, baru kita dapetin sama dengan masuknya ke sini nih, keturunan kurva ya. Ingat, jangan ketukar-tukar ya. Kalau mencari Y1, masuknya ke kurva asli. Kalau mencari gradien, masuknya ke hasil turunannya, gitu ya. Nah, berarti ketemunya berapa? 7 ya? 7 gradiennya. Nah, kalau gradien garis singgungnya kita udah dapet, ya udah tinggal jadi PGS kurva adalah kita mau pakai yang mana nih? Yang ini boleh, yang ini boleh. Saya pakai yang ini ya. Biar tinggal masuk aja. Nah, Y1-nya itu diganti dengan 6, M-nya diganti dengan 7, X1-nya kita ganti dengan 1. Nah, ya udah. Tinggal kita sederhanakan jadi Y sama dengan 7X min 1 ya. Karena min 7 ditambah 6. Nah, jadi. Paham?
Apakah ada pertanyaan? Contoh 1. Bu, saya mau nanya. Halo, Bu. Ya, Mau Evan dulu. Evan dulu. Yuk, Evan dulu. Itu absis 1 itu berarti X-nya sama dengan 1. X1-nya titik singgung itu sama dengan 1 diketahui. Kalau nanti Bu, kalau nanti yang diketahui nilai Y-nya gimana Bu? Ini nanti di soal disebut apa? Kalau Y yang diketahui itu namanya ordinat, oke? Oke. Udah? Jelas, Nevan? Jelas, Bu. Ya. Makasih, Bu. Noel apa? Bu. Jadi Ya apa? Jadi maksud soal ini tuh garis singgungnya itu memotong di absis 1. Jadi titik singgungnya itu nanti melewati kurva X1. itu di X sama dengan 1. Coba kita lihat dulu ke ini ya, ke GeoGebra-nya ya, sebentar. Sebenarnya kayak apa sih? Kita lihat ke GeoGebra-nya supaya kalian paham wujudnya ya. Saya sudah share GeoGebra belum? Udah ya? Tadi fungsinya apa? Fx itu sama dengan 4x pangkat 3 ya. Min 5x plus 7. Kurvanya mana nih? Nih. Kurvanya seperti ini di x. Nah, tuh. Lihat. Kelihatan ya? Kemudian tadi diminta X sama dengan 1. Nah, tadi garis singgungnya apa? Y sama dengan 7X min 1 ya. Nah, tuh, perhatikan James. Pas di X sama dengan min 1 itu gradiennya 7 nih. Yang warna hitam ya. Saya besarin. Nah, nih. Dia hanya menyinggung di titik berapa? Di 1,6 ini titiknya. Saya bikin titiknya biar kelihatan. Ini dia. Jadi dia hanya menyinggung di sini, memotong kurva di titik 1,6. Kebayang ya James ya? Oke, Bu. Oke. Noel tadi mau nanya apa? Nah, saya mau nanya nih, kok bisa apa turunan tuh jadi ke gradien? Udah kayak lumayan dapat gambaran. Oh, udah sekarang ya? Udah lumayan sih. Oke. Jadi kalau turunan itu berarti kan saat saya menjelaskan kemarin yang ada grafik, kemudian titik A, titik B, misalnya ada titik B di sini gitu ya. Misalnya di sini saya bikin titik B di sini. Nah, kalau ini ada garis dari A ke B, kemudian si ini kita gerakkan, salah. Aduh. Nih, harusnya ke sini dulu. Nah, titik B ini kita gerakkan semakin mendekati titik A. Nah, ini perhatikan. Ini semakin mendekati titik A, berimpit jadinya ya. Maka terbentuklah garis singgung. Kebayang ya? Kalau B kita jauhkan dari A, maka garisnya masih memotong di 2 titik. Oke, Noel? Tapi kalau delta X-nya si titik A dan B ini kita limitkan ke 0. Nah, kita limitkan ke 0 artinya kayak gitu. Maka terbentuklah garis singgung. Garisnya yang tadi memotong kurva, sekarang jadi hanya menyinggung. Paham? Oke, udah paham. Ya. Kita lanjutkan lagi. Kalau misalnya nanti kalian ketemu soal yang di lingkaran kan ada yang sejajar tegak lurus ya. Nah, nanti di sini ada juga. Nah, saya cari dulu soalnya. Kalau misalnya kalian dapat soal tentukan persamaan garis singgung kurva. Misalnya saya bikin yang ini deh. Tegak lurus ya. Pokoknya kalian harus ingat tegak lurus itu gradiennya kalau dikali ketemu min 1 gitu ya. Nah, misalnya ini.
Jawab. Nah, berarti titik singgung belum ada, X1, Y1 ya, sama gradien juga belum ada gitu. Jadi kalau yang ditanya adalah persamaan garis singgung, hal yang harus kita miliki adalah titik singgung dan gradien. Gitu. Kalau dua-duanya belum ada, berarti kita harus mencari di sini deh, gradien dari garis dulu. Nah, dari garis ini kita cari gradiennya dulu. Persamaan garis kita nyatakan dalam Y sama dengan dulu. Kita turunkan itu dapat M garis gitu. Karena kita sudah mengenal tentang turunan, berarti kita pakai turunan semuanya ya. Karena turunan pertama itu adalah gradien. Berarti kita dapatin di sini adalah min 2 ya. Min 2x plus 4/3. 4/3 tetap pecahan. 4/3. Oke, kemudian dari sini kita turunin. Kita cari Y aksennya itu sama dengan MG. M garis ya. Ini adalah MG. Nilainya adalah min 2 ya. Nah, kita dapat M garis. Kemudian karena garis singgung kurva tegak lurus terhadap garis G, maka nah ini MG dikali MGS itu harus sama dengan dikali MGS dikali sebentar. Dikali MG itu nilainya harus min 1. Nah, diingat ya, kalau sejajar itu sama. Nah, berarti kita mau cari MGS-nya harus berapa nih? MGS berarti kalau MG-nya adalah min 2, berarti MGS-nya adalah setengah ya. Sama dengan setengah. Setengah. 1/2. Nah, ini 1. Oke. Nah, kemudian kalau MGS kita udah dapet, nah berarti Y kurva, Y aksen kurva, itu adalah persamaan garis singgung ya. Nah, ini kita jadikan sama dengan, kita cari Y aksennya nih. Nah, Y aksennya apa nih? Pangkat setengah ya. Berarti setengah, nih, saya langsung deh. Kalau langsung paham ya, semoga sih. Akar. Nih Y aksen. Nah, ini adalah persamaan gradien garis singgung kurva. Berarti Y aksen ini sama dengan MGS. Berarti Y aksen kurva itu sama dengan MGS. Ini kurva ya. Itu sama dengan MGS. Copy. Nah, maka kita masukkan Y aksen kurva kan ini nih. Copy. Ini nilainya harus sama dengan setengah. Nah, dari sini nanti kita dapetin nilai X1-nya, titik singgung ya. Nah, kita kali silang nih. Kita kali silang. Ya udah dapat akar X sama dengan 1 ya. Akar X sama dengan 1. Kuadratin kedua ruas. Ya, X min 3 sama dengan 1. Jadinya X sama dengan 4 ya. Nah, ini adalah nilai X1. X1 di mana lambang X1 nih? Copy. Nah, kemudian kita cari Y1 pasti ya. Cari Y1 dulu, substitusinya ke kurva aslinya ya. Jangan ke turunannya. Nah, Y1
saya ganti. Copy. Y. Sama dengan berarti X-nya kita ganti 4. 1 deh. Sama dengan 1. Ya udah, dari sini dapat titik singgung. Adalah di 4,1. Nah, ya udah. Tinggal persamaan garis singgung ya. Persamaan garis singgung. Di titik 4,1 dan bergradien. Gradiennya mana? Yang MGS ya, jangan keliru ya. Bergradien MGS. Nah, ini adalah. Kita pakai rumus yang mana? Coba yang ini ya. Coba yang ini. Biar kalian tahu memakai satu persatu. Kalau yang pakai yang ini berarti kalian cari C-nya dulu ya. Y-nya diganti dulu nih 1 sama dengan M-nya diganti setengah. Kemudian, mana? Setengah belum pindah. Kemudian dikali 4 tambah C. Nah, dari sini kita dapat nilai C-nya. Ini 2. C-nya berapa? Min 1 ya? Nah, ya udah. Jadi, PGS kurva adalah Y sama dengan copy. M-nya diganti setengah. C-nya diganti min 1. Nah, mau dikali 2 boleh. 2Y min X plus 1 sama dengan 0. Seperti ini juga boleh. Apakah paham jenis soal yang kedua? Nah, apakah ada pertanyaan? Silakan. Jadi yang Y-nya itu bukan garis kurva, Bu. Tapi garisnya. Garis singgung. Oh, ya, jadi ini kalau pokoknya gini. Kalian baca soal yang teliti nih. Kurvanya yang mana? Pasti kurva itu enggak pangkat 1 ya. Kurva itu enggak mungkin persamaan garis. Kalau persamaan garis itu pasti dia linier. X dan Y-nya pangkatnya cuma 1. Oke, James? Membedakannya ya. Oke. Yang kurva itu pokoknya pangkatnya kalau nggak pecahan ya pangkat minimal 2 ya. 2, 3 atau akar atau pangkat 1/3, 1/4 gitu. Bu, saya mau nanya, Bu. Boleh, silakan. Kapan pakai rumus yang Y min Y1 sama dengan MX min X1, kapan pakai yang Y sama dengan MX plus Y, Bu? Sama aja. Terserah kan atau. Ini atau itu terserah. Makanya tadi kayak saya kasih contoh, coba kalau pakai yang ini, coba kalau pakai yang ini. Jadi terserah ya. Bebas. Oke? Jadi semua soal bisa pakai salah satu rumus itu. Boleh kalau misalnya kamu ngapalin satu rumus aja, ya udah konsisten pakai yang ini atau konsisten pakai yang ini terserah. Sama, hasilnya akan sama kok, nggak beda. Oke? Terima kasih. Oke. Udah ya, sekarang kita pindah ke modul lagi nih. Saya sampai situ aja, kita terapannya mencari persamaan garis singgung aja dulu. Nah, nanti kalian coba kerjakan soal latihannya, latihan 3 yang tentang garis singgung aja dulu ya. Ini terapannya banyak soalnya. Nih kan, ada menghitung kotak, menghitung nih tabung. Nah, ini latihan 3. Nomor 1 dan 2 tentang garis singgung. Nah, ini perhatikan. Kalau yang nomor 1A, ini X1 dan Y1 udah ada. Berarti tinggal turunin ya, cari M-nya. M-nya berarti X-nya diganti 3. Ya udah tinggal pakai yang rumus persamaan garis tadi, mau pakai yang mana terserah. Nah, ini absis itu berarti X1-nya, berarti cari Y1-nya dulu. Nah, ini perhatikan ordinat, itu berarti Y1 ya, oke? Nah, kemudian yang nomor 2, ini sejajar dengan, berarti M garisnya dicari dulu, nanti MGS sama dengan. Tegak lurus, berarti MG kali MGS sama dengan min 1. Kemudian koordinat titik singgung jika, nah ini cari titik singgung yang C. Menyinggung, nah ini mirip dengan yang lingkaran kemarin.
Oke, itu tugas kalian ya, nomor 1 dan 2 latihan 3. Ini saya stop.